Cak Gon, itu kan apa ya yang saya dengar dari tim itu sebenarnya gajiannya nggak seberapa ya? Nggak seberapa, jadi cuma gaji 1 bulan 300.000. Terus sama beras 50 kilo. Tiap bulannya? Tiap bulan itu. Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Selamat datang kembali di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Tentu saja bersama saya Miftahul Famsa. Sore ini Oma Bal-Balan bertemu dengan apa nyebutnya nih? Tukang gepuke. Tukang pukulnya Persebaya di Piala Utama 90 dan tukang pukulnya Asbab Salim Grup Surabaya, Cak Margono. Selamat sore, Cak. Sore, Mas. Kondisi sehat-sehat selalu? Alhamdulillah baik sehat. Rambutnya ireng tapi jenggote putih. Umur, Mas. Badan umur lagi masih 40 tahun ini. Umur berapa sekarang, Cak Gon? 55. Oh, masih 55 tapi putih kabeh. Iya. Belum semir ya. Cak Gon, kalau bicara perjalanan Cak Margono itu kan yang paling fenomenal tentu menjadi bagian Persebaya juara Piala Utama 90. Iya. Karena itu kan Persebaya tim-tim apa ya, pemain kumpulan pemain muda waktu itu ya. Nah, bagaimana proses waktu itu bisa masuk tim Persebaya itu? Nah, ini perlu saya jelaskan lagi Mas Miftah. Piala Utama itu kan juara-juara Galatama sama juara Persikatan kan? Ya. Peringkat 1 yang juara Galatama sampai peringkat 4, yang Persikatan 1 sampai 4 itu diadu. Sebetulnya yang juara itu adalah Persibaya. Katanya orang-orang sih juara di atas juara itu. Iya. Ada tim Galatama, tim Persikatan, yang juara tim Persikatan. Iya. Dan anak-anak muda lagi ya? Anak muda semua. Dan memang pekerja semua. Saya punya teman itu, waduh, istimewa, kebersamaannya, kekompakannya. Dan zaman segitu memang kita nggak pakai nama Persibaya itu sudah luar biasa bangganya. Kita nggak lihat materi. Pakai jersey Persibaya itu sudah, saya sampai aduh nggak bisa dibayangin itu. Itu lini tengahnya Ibnu Grahan, Margono, Winedi, Yani Fatur Rahman, Edi Santoso, dengan dirijen yang di depannya pemain cerdik Yusuf Eko Dono. Di sayapnya ada M. Nishar, pelari semua. Dan Zagon, apa yang membuat waktu itu kan awal istilah karir ya, di kompetisi apa ya, di kompetisi nasional ya. Apa yang membuat seorang Margono tatak menghadapi itu, dan instruksinya waktu itu kan tukang pukul ya? Iya, ya itu bukan instruksi lagi ya, pokoknya artinya begini Mas, memang sebelum pertandingan selalu membayangkan wajah orang tua saya, bapak saya, ibu saya sebelum bertanding seperti itu. Jadi saya punya motivasi yang kuat atau keinginan kuat, saya main bola harus menang. Itu keyakinan saya, soal nanti hasil akhir mau kalah menang itu Allah yang menentukan. Tapi saya punya motivasi karena sebelum saya bertanding saya membayangkan wajah bapak saya, ibu saya, seperti makanya saya itu nggak fight, main bola itu fight terus. Fight, nggak ada takut-takutnya. Ya. Nah, waktu di final itu kan lawan Pelita Jaya ya? Itu di situ ada Lurinere, ada siapa itu, Bonggo Pribadi, ada Heri Setiawan yang sekarang di PSHW, ada Mustafa Umarela, ya semua pemain timnas semua. Dan posisi Cak Margono waktu itu saya di kandang pertahan. Suruh ngawal khusus memang? Yes, pokoknya saya intinya punya motivasi harus juara. Apapun yang terjadi saya harus juara Persebaya gitu. Karena selama sebelum kita Piala Utama itu memang banyak yang merendahkan gitu loh. Ya, orang-orang bola di Surabaya itu
wah materi kayak gini mudah-mudah nggak bakal gitu. Kita jawab seperti itu. Kita jawabnya bagaimana di lapangan bola, bukan di kertas. Iya. Di lapangan bola. Tapi di lapangan itu memang ada instruksi khusus untuk sampean megang ruli waktu itu ya. Karena kan dikindili terus gitu. Iya. Itu instruksi khusus, Bang. Instruksi khusus enggak, cuman yang terdekat dengan saya udah. Jangan sampai dia balik badan. Kalau dia balik badan bahaya nih. Sebelum terima bola saya delay dulu supaya dia back pass. Kalau bisa intercept saya intercept gitu. Nah, Ya. sekali-sekali agak nakal dikit. Iya. Perang mental. Iya. Nah, Cak Gon, proses memulai menyukai sepak bola, belajar sepak bola itu dulu dimulai dari mana? Ya, saya memang dari kecil udah suka main bola, sering lihat tayangan bola Liga Jerman. Waktu itu kan Liga Jerman TVRI itu. Ya. Belum ada RCTI apa. Dari situ saya nonton, saya suka, tertarik. Akhirnya saya ikut sekolah sepak bola di PSAD. Surabaya ya? Surabaya. Kebetulan lapangannya di lapangan Sawanggaling yang sekarang jadi lapangan Brawijaya itu. Ya, ya. Sementara saya rumah atau tempat tinggal saya di Jalan Undan Wetan. Jauh sekali? Jauh sekali. Jadi kalau saya berlatih dari Undan Wetan ke lapangan Brawijaya itu atau lapangan Sawanggaling itu jarak tempuh 5 kilo. Itu naik saya ontel ya. Tiap hari Minggu itu PP. Ngontel sendirian? Ngontel sendirian. Itu berangkatnya awalnya orang 6. Di kampung itu orang 5-6 orang lah. Akhirnya 1 bulan pertama temen 1 udah nggak latihan. Oh iya. Akhirnya 2 orang, 3 orang, lama-lama saya sendiri, Mas. Saya sendiri yang latihan. Artinya semuanya udah nggak ngelanjutin sekolah sepak bola lagi. Akhirnya saya berangkat sendiri. Ya dari situlah artinya suka duka saya seperti itu. Karena awalnya saya ada temen 5-6 orang, terus akhirnya lama-lama jadi sendirian. Itu saya perasaan gimana, aduh. Tapi di sinilah mental saya tertempa di situ. Ya, dari itu jarak tempuh 5 kilo, kalau PP berarti 10 kilo. Terus teman-teman yang awalnya berangkat 5-6 orang sudah nggak mau berangkat latihan. Ini kan mental juga. Yeah. Kalau saya ikut mental down, saya pasti nggak latihan. Nah, dari situ terbentuk mental saya seperti itu. Tapi di PSAD itu nggak terus ya? Sempat pindah. Saya pindah karena waktu di PSAD pelatihnya Pak Kasmuri. Nah, setelah ikut PSAD akhirnya Pak Kasmuri jadi pelatih di Putra Gelora. Ya. Putra Gelora ini berarti ada Ibnu Grahan ya? Ada Ibnu Grahan. Ada siapa? Parlin Siagian. Itu satu angkatan ya? Ya, satu angkatan. Jadi latihannya kemudian di Putra Gelora itu? Iya, di Putra sebelum sama Ibnu Grahan dan Parlin, saya di SSB yang usia-usia remaja itu. Akhirnya saya naik ke agak seniornya gitu. Jadi habis di sekolah SSB PSAD, saya pindah SSB Putra Gelora. Gitu. Nah, Cak Gon, awal mula yang pernah saya baca sih, awal mulanya kan, ini kan arek Surabaya ya, latihannya di Surabaya, tapi awal sebelum masuk Persebaya 90 itu malah ada di Putra Mahakam ya? Iya. Di Samarinda, Kalimantan. Samarinda. Saya di Balikpapan dulu. Oh, jadi setelah lulus SMA merantau? Iya, saya. Merantau ke Balikpapan? Ke Balikpapan. Kenapa harus merantau jauh-jauh? Karena kenapa saya merantau? Saya ingin merubah hidup dan kehidupan saya. Karena orang tua kurang mampu ya, artinya ya pas-pasan lah hidup kan. Siapa tahu dengan etikat saya yang baik, dengan saya merantau itu akan merubah semuanya. Akhirnya saya merantau, saya naik kapal barang waktu itu kurang lebih 3 hari 4 hari naik kapal barang itu saya sampai di Balikpapan. Kapal barang? Iya. Bukan kapal penumpang? Bukan, kapal barang ya. Karena sanggulnya tipis? Sanggulnya pas-pasan, orang tua nggak punya. Jadi mau nggak mau ya ini sudah rezeki nih mungkin. Tetap saya syukuri dengan modal uang segini saya berangkat akhirnya. Seperti itu. Ke Balikpapan sebenarnya tujuannya kerja. Ya? Kerja. Bukan main bola? Bukan main bola, tapi saya sambil bawa sepatu bola. Iya. Artinya tetap ada gelora bermain bolanya masih ada? Masih ada sisa-sisa kepingin main bola. Akhirnya saya di Balikpapan, saya kerja di PT Oceana. PT Oceana Sakti Enterprise ini perusahaan kayak rubber karet gitu. Nah, di situ kebetulan karyawannya banyak mantan pemain Persiba. Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan.
Iya, iya. Makanya mantan-mantan itu direkrut untuk jadi karyawan karena di Balikpapan ada kompetisi internal. Nah, PT Oceanan ikut kompetisi internalnya di Persibaya Balikpapan. Nah, dari situ saya latihan ikut kompetisi. Akhirnya saya ketemu sama Budi Aswin, ya legend senior itu. Yeah. Dikasih tahu Margono itu Pak Misbah pegang di Putra Makam Samarinda. Daripada kamu kerja, mending kamu main bola. Oh ya Om, saya terima kasih banyak informasinya. Kalau saya ada waktu nanti saya ke Samarinda. Karena Pak Misbah pelatih dari Surabaya ya? Pelatihnya Putra Gelora. Putra Gelora. Sudah pernah berhubungan baik dengan saya gitu. Jadi nggak canggung saya mau ketemu sama beliau, almarhum itu. Akhirnya berangkat ke Samarinda, ketemu Pak Misbah, saya cariin ketemu, saya tanya informasi Putra Makam mengenai Putra Makam, makanya Pak Misbah tinggal di Jalan Mutiara di Samarinda itu, ketemu sama beliau almarhum itu. Saya diperintahkan, diarahkan untuk gabung di Putra Makam. Kamu nggak usah balik ke Samarinda, ke Balikpapan, Margono. Kamu gabung sama saya aja, kamu latihan di sini. Saya tinggal di mes sama Pak Misbah di Samarinda itu. Nggak pakai seleksian langsung masuk? Enggak, Pak Misbah tahu kualitas saya. Oh iya, podo Putra Gelora ya. Gitu, sama Putra Gelora sudah tahu kualitas main saya. Beliau paham, akhirnya gabung di Putra Makam, saya tinggal di mes. Kebetulan asistennya itu Burhanuddin, mantan pemain timnas itu, yang asistennya Pak Misbah. Saya bermain sama Yopi Riwo yang sekarang asisten timnas wanita Indonesia. Oh iya, iya. Riwo itu, ada Erik Delmar, Perbanas. Terus ada Agus Waluyo, kipernya Garuda 1. Ada Yohanes Songkonau, Set Mofu, PSKT itu. Tapi nggak sampai kompetisi? Nggak sampai kompetisi. Waktu terakhir itu sebelum kompetisi dimulai, itu ada Putra Makam main tur di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kita main di Solo. Nggak tahu dicoba sama siapa, saya lupa. Terus, tapi sebelum tur ke Jawa Tengah, saya dapat informasi dari wartawan Manuntung. Pak siapa namanya itu? Ada itu kasih tahu, Bono itu Persibaya mau bentuk tim gitu ya. Tim anak-anak muda tim ya? Anak muda, namanya Baju Lijo katanya, mau persiapan itu. Akhirnya saya Putra Makam main di Jogja, di Solo, saya pulang, saya nggak pamit sama manajemen Putra Makam, langsung menghilang saya. Langsung balik ke Surabaya? Langsung balik Surabaya, karena waktu itu ibu saya sedang sakit. Zaman segitu nggak ada HP, telegram. Iya, iya. Dan di situ akhirnya ikut proses seleksi. Iya. Persebaya Bledug Ijo ya? Bledug Ijo. Tim anak-anak muda. Iya. Ibnu Graham dan kawan-kawan itu ya? Sebelum direkrut Persibaya Bledug Ijo, saya bermain di Mitra Kolombo. Di kompetisi internal Persibaya. Mitra Kolombo ini klub apa ya? Klub amatirnya Niak Mitra. Saya dilatih di situ, ditempa di situ. Jadi kalau pagi programnya Niak Mitra, saya latihan di Niak Mitra. Kalau sore programnya Mitra Kolombo, saya ikut Mitra Kolombo. Tapi harapannya Om Basri, saya bermain di Niak Mitra. Edisi terakhir Niak Mitra ya? Iya, yang mau bubar, sebelum bubar itu. Bahkan gelandang almarhum siapa itu yang almarhum kakaknya Imade Pasik Wijaya itu, Imade, Mas Made itu sudah nyerahkan. Margono, kamu musim depan main Niak Mitra, saya udah nggak mampu main gelandang, kamu yang lanjutin. Kamu jadi penggantinya gitu. Tapi kok pilihannya ke Persibaya? Ya karena orang tua sukanya di Persibaya. Oh iya. Gitu. Ikut apa kata orang tua ya? Iya. Biar beliau bangga, sekarang udah almarhum semua. Ya, dan akhirnya mengikuti apa ya? Keinginan orang tua, ikut seleksinya Persibaya Bledug Ijo itu ya? Saya dipanggil, saya main di kompetisi internal Persibaya, ikut Mitra Kolombo. Dari situ ada tim pemandu bakat, ada Om Rusdi, ada Om Subodro, almarhum semua. Ya. Terakhir ada Om Toto Risantono. Toto Risantono ya. Saya diambil, terpilih, mengerucut, akhirnya jadi tim Piala Utama Baju Lijo itu. Cak Gon, itu kan apa ya? Yang saya dengar dari tim itu sebenarnya gajiannya nggak seberapa ya? Nggak seberapa. Jadi cuma gaji 1 bulan 300.000. Terus sama beras 50 kilo. Tiap bulannya? Tiap bulan itu. Tapi mainnya ngosek. Main kenceng. Iya, istilah sampean kan apa? Tikus piti. Muncul-munculnya. Zaman segitu belum ada tim muncul-muncul, pemain dah muncul-muncul. Mesti dapat ilmu dari mana itu habis sekolah di Brasil kalau nggak salah itu almarhum Om Rusdi Balwan itu. Habis sekolah beliau barusan pulang dari Brasil, kursus pelatih. Dapat ilmu itu, mungkin beliau dapat seperti itu. Akhirnya disampaikan ke anak-anak bahwa pola mainnya seperti ini gitu. Makanya muncul-munculnya bagus. Itu Santoso,
Winedi, itu seperti itu. Iya, Saya ya. yang kerja di situ. Istilahnya Cak Gon tadi tikus piti, banter-banter. Dan juara ya. Juara. Nah, saya pernah dapat cerita dari Pak Toto Risantono. Iya. Setelah juara itu sempat main ke Medan ya, terus Ya, Maralun. dikasih hadiah bonus ke Ke Singapura Singapura sama sama Malaysia. Malaysia, sama Gimana Malaysia. ceritanya lengkapnya itu? Cerita lengkapnya kita nggak punya apa ya, nggak punya, ya saya pikir itu mimpi mas. Tahu-tahu habis Marahalim kok tahu-tahu Pak Danis kan sampaikan ke anak-anak, kalian nggak usah pulang ke Surabaya, langsung aja ke Singapura sama Malaysia. Kita anggap aja kita jalan-jalan bonus katanya gitu. Loh, tapi kan nggak bawa paspor. Pak Danis kan yang memfasilitasi paspor itu kolektif. Pak Danis kan nggak tahu singkat cerita apa kok semua pemain bisa merapat ke Singapura sama Malaysia. Naik speedboat. Naik speedboat. Terus begitu sampai di Singapura kita ke Malaysia kita naik kereta. Tengah malam itu naik kereta kita sampai di Malaysia itu. Nah, di Malaysia kita dicoba itu sama tim dari Selangor atau apa itu. Kita di situ menang kita. Kita mainnya pertandingnya di FAM. FAM itu football Asosiasinya Malaysia. Asosiasinya Malaysia, kita main di situ kita menang sama tim Selangor nggak salah Ya. itu. Lah itu kan pulang akhirnya terus kemudian pulang ke Surabaya untuk kompetisi perserikatan ya. Iya. Setelah juara piala utama itu, ini Cak Margono kan bagian pemain inti lah. Iya. Tapi di kompetisi perserikatan nggak ada nama Margono. Iya, karena waktu itu saya pulang dari Malaysia sama Singapura, kita istirahat berapa hari, akhirnya kita latihan kembali. Di situ ada situasi game atau kontrol game. Saya waktu itu secara nggak sengaja si Baktiar itu gajah itu nabrak saya, posisi saya itu agak terkilir lutut saya. Makanya saya cedera situ bunyi krak, wah ini pasti lutut itu. Cedera lutut Cedera kiri. lutut kiri ya. Jadi itu yang membuat namanya nggak ada di Persebaya. Iya, tenggelam saya. Iya. Karena cedera. Istirahat berapa? Kurang lebih 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun. Lah, Cak Gon itu kan, yes, ini cedera ya, lutut lagi kan. Ini kan momok terbesar pemain bola, cedera lutut dan itu apa ya? Cak Gon waktu itu posisinya baru muncul, Iya. langsung juara dan ini kesempatan untuk memulai karir Iya. kompetisi nasional, tapi jatuh ya, Iya, kena benturan sama ditabrak Iya. sama Baktiar gajah. Nggak sengaja. masa-masa itu ya apa ini itu masa-masa mengatasinya? sulit, masa-masa depresi itu mas. Awalnya sudah pernah bawa Persebaya juara, terus cedera ini kan, waduh ini kan butuh waktu lama. Iya. Trauma, mental, drop atau tidak, ini kan diri sendiri yang melawan kan. Iya. Akhirnya di waktu 2 tahun itu saya latihan, tapi waktu itu kan nggak ada anak-anak lulusan UNESA. Kalau kita ada teman-teman sharing ya, kalau cedera seperti ini harus latihannya seperti apa, terapinya nggak ada kan. Akhirnya kita alami. Latihan sendiri gitu. Artinya saya bawa ke Lekok. Di Lekok itu ada namanya Cak Dula. Cak Dula itu ahli. Lekok ini mana? Lekok itu di Probolinggo. Saya sembuhnya di situ. Saya dirawat di situ, lutut saya dirawat. Ya pokoknya saya di Cak Dula itu orang luar biasa. Kasih semangat saya, mental saya ditempa di situ. Pokoknya dirawat kaki saya sampai sembuh. Beliau tuh sekarang jadi almarhum. Kalau masih hidup saya datang ke rumah beliau itu. Nah, dari situ saya sembuh total itu. Dan Terus sembuh totalnya itu bola itu mas saya taruh di tembok itu saya gaprak bolanya. Wah, kalau ini nggak sakit baru saya sembuh. Ternyata saya gaprakkan bola ke tembok itu nggak sakit. Oh saya sembuh. Itu saya keyakinan oh sembuh ini. Sembuh terus habis itu ini ya ikut seleksi PSIS Semarang ya. Iya. Lah, tapi nggak ada namanya juga di PSIS Semarang itu. Cedera juga patah tangan saya ini. Makanya saya pulang. Yang kanan apa yang kiri? Yang kiri. Yang kiri. Sampai sekarang nih. Jadi sembuh dari cedera lutut ikut seleksi di Semarang sudah mau apa Udah ya? hampir pasti direkrut. Hampir Patah. pasti patah tangan. Oh, lah menghadapi situasi itu ya apa, Cak? Aduh, itu harus mental juga mas. Aduh, habis kaki, terus tangan. Ini kan butuh perjuangan dan doa ini. Iya kan, berjuang pun nggak cukup kalau nggak sama doa. Akhirnya ya singkat cerita, saya mungkin berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan lah saya sembuh. Akhirnya saya berlatih di Asabab Amatir sama Bang Mo.
Oh iya, iya. Nah, di situ saya ikut-ikut latihan, akhirnya diajak tur ke Jawa Tengah. Nah, di situ saya kilas baliknya di situ saya. Jawa Tengah lagi-lagi ya? Nah, Jawa Tengah itu. Jalan sama Najib Mamudi itu, Ahmad Aryadi almarhum. Ya. Nah, di Asabab materinya seperti itu. Itu titiknya akhirnya masuk ke Asabab Salim Group itu ya? Di kompetisi Kodak Galatama waktu itu. Masih ada Galatama edisi terakhir? Iya, sama Eri Kiswanto. Ya. Terus ada Jayartono, ada Toyo Haryono. Ya. Ada Imade Ngura almarhum, ada Surya Lesmana, ada Putri Janarko. Edi Harto ya? Edi Harto sudah keluar. Sudah. Ada M Sukron kiper, ada Kuswo. Dari itu akhirnya menjadi benar-benar tim yang utuh ya, bersama Asabab 3 musim ya kan? 4 musim. 4 musim. 4 musim ya. Sampai bubar Asabab. Sampai bubar itu. Berarti ikut dari Galatama edisi terakhir Liga Indonesia ya, edisi 1, 2, 3 ya. Lah, Kon, sampean ini kan gelandang bertahan kan? Sampean pernah cedera lutut, pernah patah lengan ya. Tapi mainnya bras sih. Itu kan bersiko lagi kan? Itu karakter. Iya. Kenapa? Nggak ada rasa takut apa? Enggak, Mas. Kalau karakter saya seperti itu saya rubah, malah cedera lagi saya. Iya. Kalau cedera itu nasib gitu. Tapi setelah itu nggak ada cedera ya? Enggak. Di Asabab itu ya? Sampai sekarang enggak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ketika Asabab bubar itu ya akhirnya gantung sepatu juga? Ya, gantung sepatu. Saya sebenarnya nggak gantung sepatu sih, diajak sama Kuncoro di Arema. Terus Bonggo pribadi sama Alisuran ngajak ke Arsito Solo. Tapi saya udah putuskan saya gantung sepatu. Sudah gantung sepatu saya. Nah, kenangan yang paling apa ya? Yang paling melekat bersama Asabab apa, Cakon? Karena Asabab sudah nggak ada di kompetisi. Saya terkenangnya di situ semua mantan pemain tim nasional. Di situ ada Eri Kiswanto, ada Jayartono, semua timnas, ada Putri Janarko, ada Ibnu Grahan, ada siapa itu? Mustaqim dulu. Mustaqim, ada Henry Silo. Wah, bagus, Mas. Jadi bisa main bareng mereka itu kebanggaan sama sekali. Dan mereka juga sekarang udah jadi pelatih semua, bahkan ada yang Liga 1, Liga 2, seperti itu. Nah, aktivitas sekarang apa? Saya sekarang membantu di sekolah sepak bola PSAD Angkatan Darat di lapangan Brawijaya sama Kut Maura Heli, sama Asera PT Keneng. Saya juga di situ. Saya adik kakak ini. Saya pegang yang usia 13 tahun, tahun 2008. Di luar itu? Nggak ada. Oh, ini balik ke PSAD. Ya. Dedikasi karena ini SSB pertama. Iya. Tapi sebelumnya saya ngelatih di SSB PSAD, saya ngelatih di PS Sumbawa Barat. Dari tahun 2008 sampai 2018. Saya 10 tahun pelatih PS Sumbawa Barat. Terakhir main Liga 2, saya asistennya Henry Silo. Yang sekarang Henry jadi pelatih Persiraja. Henry pernah 1 musim sama saya. Di Sumbawa Barat. Saya juga pernah bawa tim sepak bola Kabupaten Sumbawa Barat, Pekan Olahraga Provinsi tahun 2010, dapat medali emas. Saya juga pelatihnya. Saya dari divisi 3 naikkan ke divisi 2 ke 1 sama SP Kodono. Gitu. Akhirnya selama 2 tahun sama SP Kodono pulang, saya lanjut terus dari divisi 1 sampai divisi utama. Ya kurang lebih 10 tahun saya di Sumbawa Barat. Terus sebelum pandemi saya pulang ke Surabaya. Dan sekarang konsen ke anak-anak ya? Nah, ini nih obrolan bareng Cak Margono nih, salah satu bagian dari tim Persebaya Bletuk Ijo yang juara Piala Utama itu, juga saksi perjalanannya Asabab di Galatama dan Liga Indonesia hingga Asabab nggak lanjut di kompetisi sepak bola nasional ya. Itu dulu kawan-kawan obrolan kali ini. Nanti kita bertemu di obrolan-obrolan berikutnya bersama pemain dan mantan pemain sepak bola yang lainnya. Terima kasih banyak Cak Gon atas waktunya. Sama-sama Mas. Salam sehat. Sehat selalu. Selamat sore.